Baraya, begini, kalau ada seorang muslim yang kemudian merusak rumah ibadah agama lain, itu pelanggaran syariat berat, salah satu dosa yang paling besar. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah itu sampai disebutkan, adakah yang lebih zolim daripada ini? Di ayat 114, adakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang menghalang-halangi atau merintangi orang yang menyebut nama Tuhannya di tempat ibadahnya? Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya, begini, ketika saya membuat video-video yang kontroversial, itu tentu saja tidak demi kepentingan kebencian, tidak demi kepentingan ego dan sebagainya, tetapi karena saya memang berharap atas solusi yang ada. Setidaknya pandangan-pandangan saya itu dipertimbangkan sebagai sebuah jalan solusi, bukan bagian dari masalah yang ada. Termasuk dalam hal ini, saya melihat bahwa muslim di Indonesia secara khusus itu adalah masyarakat yang agak sakit pada bagian-bagian tertentu saja, tidak semuanya. Semisal ketika orang-orang di Indonesia yang muslim melihat pembantaian atau hal-hal yang sadis yang diterima oleh masyarakat muslim di Rohingya, itu mereka protes luar biasa, mereka mengerumuni kedutaan-kedutaan. Atau kemudian ketika misal ada kejadian yang serupa terjadi di India atau di Cina atau di Palestina yang paling terkemuka dan sebagainya, mereka marah luar biasa. Tentu saja kekejian, kejahatan itu memang harus dibenci, tetapi yang lupa itu adalah bahwa masyarakat muslim sendiri di negerinya sendiri, di Indonesia, sering sekali melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap orang-orang minoritas, tetapi mereka tidak sadar itu. Nah, itulah uniknya di sini ketika misalkan saya sampaikan di video ini bahwa muslim di Indonesia itu banyak melakukan tindakan kekerasan, dan kita bisa melihat datanya itu baik di kepolisian maupun Komnas HAM. Orang-orang muslim pada umumnya tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu atau menolak itu. Mereka muslim itu kebanyakan di Indonesia ya berpikir bahwa kami itu di sini sebagai mayoritas baik-baik saja, memperlakukan minoritas dengan sangat baik dan sebagainya. Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia sampai sejauh ini. Pemerintahan kita juga selalu dipegang oleh pemerintahan muslim, dan pemerintahan muslim itu karena banyak menerima masukan dari masyarakat, akhirnya memperbolehkan juga kemunculan bank-bank syariah, kemudian asuransi syariah, atau semuanya berlabel syariah. Atau bahkan dari mulai Indomie yang paling sederhana sampai hal-hal yang lebih ngejreng pun ada label halalnya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dalam hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia itu sekitar 80-90% itu adalah berasal dari hukum-hukum perdata Islam. Dan ada begitu banyak pengistimewaan yang diserahkan kepada masyarakat muslim sebagai mayoritas, dan itu memang hak mereka. Tetapi dengan kondisi seperti itu pun mereka uniknya ini masih mengira bahwa mereka itu korban, bahwa mereka itu ditindas oleh minoritas, diinjek-injek oleh penguasa yang pro kafir, pro asing dan sebagainya. Mereka selalu berpandangan bahwa kami adalah korban, walaupun dengan realitas yang jelas-jelas menunjukkan bahwa muslim itu dimanjakan di Indonesia. Sedemikian merasa dizoliminya sampai di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, ada ormas yang menyatakan pembela agama Islam. Artinya mereka tuh menganggap bahwa kita orang-orang Islam itu selalu disakiti, makanya sampai memunculkan pembelaan gitu, atau front pembela misalkan seperti itu. Dan uniknya lagi, mereka sering berkoar-koar bahwa silahkan bubarkan kami, besok kami muncul lagi. Itu jadi seakan-akan punya kekuatan kakuzu gitu. Udah mati bisa hidup lagi karena jantungnya ada 5. Apakah kita harus mengeluarkan renceng sureken gitu atau apa gitu? Jadi begini Baraya, terorisme itu salah satu karakteristik dasarnya itu adalah bahwa merasa dirinya itu adalah korban dan tidak memiliki pilihan. Maka kenapa dia harus ngebom orang lain, harus menyakiti orang lain dan sebagainya? Karena pikiran mereka adalah dia adalah orang yang baik, kemudian dia menjadi korban. Dia identitasnya dan kelompoknya itu adalah korban dari segitu banyak orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang teroris itu berpikir bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah kafir, musuh, dan mengintimidasi dan menyakiti dia, sehingga dia harus pergi melawan. Karena kekuatan yang ada di luar itu demikian besar, demikian mengintimidasi, ada elit globalnya, ada Yahudi konspirasi apa dan sebagainya, maka teroris-teroris ini merasa tidak memiliki pilihan kecuali untuk mengorbankan dirinya demi melakukan hal yang positif, hal yang baik. Nah, itu dalam skup yang cukup kecil tetapi sangat menonjol, itu juga banyak menghinggapi pikiran-pikiran masyarakat muslim di Indonesia. Pikiran bahwa mereka itu ditindas oleh sekelompok besar orang yang ada di sekelilingnya, dan mereka merasa tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa difitnah, ditendang. Jadi kalau ada berita buruk tentang Islam atau berita bahwa muslim melakukan kekerasan misalkan, itu langsung saja selesai dianggap fitnah.
Kalau ada yang menyebut bahwa muslim menjadi korban, itu tanpa ngecek mereka langsung percaya gitu kan. Kita ambil masalah yang sangat sederhana, misalkan masjid. Di dalam Islam, masjid itu tidak boleh dibikin sembarangan. Kalau masjid itu mau dibangun, maka syarat utamanya adalah masjid yang sebelumnya ada itu harus penuh duluan. Kalau masjidnya sudah penuh, jangan dibikin masjid yang baru. Kan aturan di dalam Islam itu seperti itu. Tetapi realitasnya di Indonesia, kalau ada artis, kalau ada pejabat, koruptor, dan sebagainya yang pengen membersihkan diri, dia bikin masjid, 5 masjid, 10 masjid, atau bahkan ada masjid yang berkubah emas dan sebagainya. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang-orang misalkan Kristen di Indonesia. Orang-orang Kristen itu kalau mau bikin rumah ibadah itu susahnya minta ampun. Bisa sampai puluhan tahun, kemudian sampai ada isu-isu pemerasan dan sebagainya. Hanya untuk bikin tempat ibadah mereka. Dan uniknya ketika mereka gagal untuk bikin tempat ibadah, mereka tidak bisa beribadah dimanapun, akhirnya beribadahnya di rumah. Di rumah pun digerebek, nggak boleh beribadah di sini. Ada kejadian di Saboga, di Jawa Barat ya, di Bandung. Di situ orang-orang Kristen butuh sebuah aula yang sangat besar untuk melakukan kebaktian pas Natalan gitu. Karena tidak ada tempat, karena memang untuk membangun gereja susahnya minta ampun, akhirnya dilaksanakanlah di sana. Dan sudah dapat izin dari wali kota, sudah dapat izin semuanya apa? Didatangi pula. Kenapa juga harus seperti itu? Kenapa muslim itu kalau mereka beribadah itu luar biasa nyaman, luar biasa enak, bahkan speaker masjid pun kerasnya luar biasa kemana-mana, tetapi ketika umat agama lain mau melakukan ibadah, kenapa dilarangnya kayak gitu? Bikin gereja nggak boleh, sekalinya boleh izinnya dipersulit luar biasa, dan beberapa diantaranya bahkan harus dibakar, dan setelah semua negosiasi itu gagal, kemudian orang-orang Kristen terpaksa harus beribadah di rumah sendiri, itu pun juga harus dibubarkan. Kan maunya apa gitu? Saya tahu video ini mungkin akan menyakitkan banyak kalangan, tetapi dan termasuk saya juga termasuk orang yang sakit, tetapi percayalah bahwa kita memang harus mengambil bahasan ini agar kita bisa introspeksi, agar kita bisa melihat dalam sudut pandang yang lebih luas. Tapi kan umat muslim misalkan di sini dinistakan, umat muslim itu banyak difitnah dan sebagainya. Oke, muslim banyak difitnah, banyak dinistakan. Apa yang terjadi? Ada ibu-ibu menistakan umat muslim, katanya ya, dia itu protes karena suara azannya terlalu keras, speakernya dia minta dipelankan saja. Nah, itu protesan dia, itu dianggap sebagai penistaan. Oke, anggap itu sebagai penistaan. Apa yang terjadi pada si ibu itu? Dia dipenjara bertahun-tahun. Kemudian dia diusir dari rumahnya. Kemudian rumahnya dibakar, dirusak. Dan bukan hanya itu, karena si ibu itu adalah seorang Buddha, maka kelenteng-kelenteng atau tempat ibadah-ibadah yang ada di sekitarnya sampai 8 buah itu dihancurkan, dibakar. Ada tempat terapi di situ juga dibakar. Penistaan terhadap umat Islam, sekali itu saja hukumannya luar biasa. Udah mah dipenjara, dikucilkan, dibuang, rumahnya dihancurkan, tempat ibadah 8 biji dihancurkan, dan sebagainya. Kemudian ada orang lagi yang katanya menistakan agama Islam. Apa yang terjadi pada dia? Dihukum, dipenjara, setelah sebelumnya berjuta-juta manusia mendemo dia. Satu orang doang didemonya sama berjuta-juta orang. Oke. Selesai, dia menistakan, kemudian dihukum. Nah, sekarang balik, orang-orang Islam itu banyak sekali menistakan orang-orang non-muslim. Kita kenal lah, banyak sekali video-video sekarang yang beredar, misalkan ada ustadz yang menjelek-jelekan Tuhan agama lain. Apa yang terjadi? Dituntut, tetapi pas dituntut dia bilang dengan sangat enak, saya tidak akan minta maaf, ini adalah akidah saya. Lah, atau kita bisa melihat kasus yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Ada seorang siswi Kristen sekolah di sekolah negeri. Kemudian sekolah negeri itu tiba-tiba bikin peraturan bahwa semua orang yang ada di sana, perempuan itu harus pakai kerudung, harus pakai jilbab seperti orang-orang muslim, termasuk orang-orang non-muslim juga. Ketika si perempuan ini menolak, marah dan sebagainya, malah dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Tentu saja biasa-biasa aja, karena ternyata kasus ini sudah terjadi lama sekali. Kita misalkan bisa ketahui tahun 2017 itu ada kasus di Banyuwangi. Sama kasusnya, ada anak perempuan mau masuk ke sekolah negeri ini, tetapi tidak boleh karena sekolah ini hanya khusus untuk orang-orang Islam. Kalau ada yang mau masuk ke sini orang non-muslim boleh, tetapi harus ikut pelajaran-pelajaran agama Islam dan harus pakai kerudung. Tahun 2016 di Indragiri juga ada kejadian yang seperti itu. Kok gitu Baraya? Kenapa muslim itu harus seperti ini? Kan kalau muslim diperlakukan seperti itu di India atau misalkan, kan kita marah luar biasa. Tetapi
kenapa kita melakukan itu pada orang-orang non-muslim di Indonesia? Kita mengarahkan pandangan kita pada 3.000 km ke depan, ke utara, ke Rohingya, atau 6.000 km ke Palestina dan sebagainya. Tetapi kita sendiri melakukan itu di depan mata kita sendiri. Dan lebih hebatnya lagi adalah bahwa kita tidak mau melihat bahwa itu adalah penindasan, itu diskriminasi. Kita lupa, oh iya gitu muslim melakukan seperti itu, fitnah itu mah. Jadi saya sampai harus kehilangan kata-kata. Baraya begini ya, saya di sini mengatakan bukan sebagai seorang liberal, bukan seorang apa. Saya di sini mengatakan sebagai muslim paling fundamentalis di seluruh dunia. Baraya begini, kalau ada seorang muslim yang kemudian merusak rumah ibadah agama lain, itu pelanggaran syariat berat, salah satu dosa yang paling besar. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah itu sampai disebutkan, adakah yang lebih zolim daripada ini? Di ayat 114, adakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang menghalang-halangi atau merintangi orang yang menyebut nama Tuhannya di tempat ibadahnya? Jadi artinya merusak tempat ibadah agama lain menurut Islam itu adalah haram luar biasa. Dan kalau ada muslim atau orang yang mengaku muslim tetapi berani-beraninya melanggar Al-Quran, itu luar biasa jahat orangnya. Bahkan dalam perang paling brutal sekalipun, tempat ibadah non-muslim itu tidak boleh diganggu. Dan musuh yang bersembunyi di situ tidak boleh diburu dan tidak boleh dibunuh. Padahal dalam perang paling sadis sekalipun. Nah ini dalam masa damai, ada rumah ibadah, gak boleh dibangun, sekalinya dibangun, dibakar. Ini kan melanggar syariat Islam, dan karena itulah maka Islam sekarang menjadi bahan cibiran masyarakat dunia. Di zaman Nabi itu Masjid Nabawi aja diizinkan, dipersilahkan untuk dijadikan tempat kebaktian untuk orang-orang Kristen Najran. Begitu di zaman Nabi. Lah sekarang boro-boro seperti itu. Baraya begini ya, di dalam Islam itu kalau ada sesuatu yang buruk yang menimpa muslim dan itu ditimpakan oleh pihak musuh atau pihak orang lain gitu, maka balas. Tapi balasnya dengan setimpal, atau yang jauh lebih baik lagi itu adalah memaafkan. Maka dalam Islam itu ada dua aturan. Kalau kita disakiti, maka yang pertama maafkan, atau kalau tidak mau memaafkan balas, tapi balasnya dengan setimpal. Kalau balasnya lebih dari itu disebutnya gulu, dan gulu itu adalah penghancur agama. Jadi apa yang menghancurkan agama Islam adalah berlebih-lebihan. Salah satunya adalah berlebih-lebihan dalam membalas. Ini suara adanya keras, ya marahin aja, itu hionya bau gitu, udah selesai di situ. Kalaupun mau membalas, tapi sebaiknya jadi maafkan, kan begitu aturannya. Nah, Baraya begini ya, saya pengen sampaikan sesuatu yang jarang sekali dipahami. Sahabat Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam, tapi ada juga orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan lain sebagainya. Ada seorang pendeta Yahudi yang menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad perang Uhud, dia ikutan membela Nabi Muhammad, ada di garda terdepan, dan dia meninggal. Yang lebih simpatiknya lagi adalah surat wasiatnya. Beliau menitipkan, kalau saya meninggal di medan perang, maka seluruh harta kekayaan saya wariskan kepada Nabi Muhammad. Padahal dia adalah orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad sampai menyebut dia adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Maksudnya dalam konteks ini adalah Baraya, siapakah orang itu yang bukan keluarga, bukan siapapun, tetapi sampai membela mati-matian Nabi Muhammad, bahkan setelah meninggal pun harta warisannya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka itu sebelumnya punya hubungan yang sangat akrab. Nah, cerita-cerita semacam ini akan disebut sebagai fitnah. Padahal itu riwayatnya jelas ya Baraya ya, itu riwayatnya jelas. Tetapi itu akan disebut fitnah, jahat, jelek. Apa? Karena umat muslim sekarang di akhir zaman itu ditutup matanya dari hal-hal yang benar. Mereka hanya diajarkan tentang kebencian, atau banyak di antara mereka yang diajarkan tentang hal-hal yang kebencian. Kalau ada yang menyampaikan seperti ini, walaupun dalilnya jelas, disebutnya liberal atau syiah atau fasik atau munafik atau Kristen nyamar dan sebagainya. Padahal ini adalah ajaran inti dari Nabi Muhammad sendiri. Dan atau yang kasus terakhir itu juga parah luar biasa. Ada non-muslim disuruh pakai jilbab, kemudian disuruh ikut pelajaran agama Islam di sekolah. Ini pelanggaran syariat yang luar biasa besar Baraya. Jadi begini ya, di dalam Islam itu masyarakat itu harus ditonjolkan agamanya apa. Islam ya Islam, tunjukkan keislamannya dalam masyarakat itu. Kalau Kristen, tunjukkan kekristenannya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada hak dan kewajiban setiap agama. Negara itu memfasilitasi kegiatan agama setiap agama yang ada di lingkungannya. Kan aturannya sudah jelas seperti itu. Maka tidak boleh mencampur adukan agama sama sekali.
Ini ada sekolah-sekolah yang bikin peraturan bahwa perempuan yang non muslim pun harus pakai kerudung yang ciri-cirinya seperti orang-orang Islam. Ini saya yakin orang-orang yang bikin peraturan itu fasik. Kan dalam Islam itu ada dua prinsip dalam beragama. Yang pertama adalah lakum dinukum waliyadin. Agama saya, agama lu ya agama lu. Agama lu nggak usah ikut campur agama gua nggak akan ikut campur agama lu, kan gitu, selesai. Ini malah dipaksa untuk ikut campur, orang-orang Kristen dipaksa untuk pakai kerudung. Tapi kan kerudung di dalam Kristen juga wajib. Ya, kalaupun dalam Kristen memang kerudung itu wajib, persilahkan pada pemuka agamanya, kita nggak usah ikut campur, ngapain juga. Atau kemudian prinsip yang kedua adalah la ikroha fiddin, jadi tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini malah dipaksain. Itu prinsip-prinsip Islam sejak awal dirusak, tetapi ketika saya menyuarakan atau ada orang-orang yang menyuarakan seperti ini, dikatakan liberal, dikatakan jahat, dikatakan apa. Kebalik, Baraya itu orang-orang yang seperti itu yang melakukan penistaan. Ormas-ormas Islam yang katanya membela Islam itu kemana aja? Ini syariat Islam diinjek-injek seperti ini, mereka diam-diam aja, santai-santai aja. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi video ini lebih banyak tentang curhatan, tapi saya harap curhatan ini berfaedah. Kalau Baraya mau diskusi, silahkan diskusikan di kolom komentar dengan sebijak-bijaknya, dengan sebaik-baiknya. Kalau Baraya mau menghujat, yaitu hak Baraya. Tetapi ketika Baraya menghujat seseorang, maka yang akan ketahuan jahatnya itu bukan orang yang dihujatnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.